Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam itu mengenal 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dalam beberapa literasi, haji itu dinyatakan sebagai haji dalam kurung apabila mampu, gitu ya. Jadi sebetulnya ini jadi justifikasi yang kurang baik ya di satu sisi ya, karena orang itu akan merasa tidak mampu dan nggak usah menjalankan rukun Islam yang terakhir itu yang nomor 5. Padahal itu sayang sekali kalau nggak dijalanin ya. Ya memang semua itu ada batas mampu tidak mampu ya, semuanya juga gitu. Dalam arti kita nggak usah memfokuskan haji terus kemudian apabila mampu. Semua kewajiban dalam rukun Islam itu pasti ada statement bila mampu ya. Misalkan yang pertama ini mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kalau nggak mampu mengucapkan, misalkan dia ditakdirkan bisu ya, dia dalam hati gitu loh. Ini artinya kan sebenarnya dia tidak mampu mengucapkan, tapi dia mengucapkan dalam bentuk yang lain gitu. Kemudian yang kedua adalah sholat. Mendirikan sholat, ya kalau dia mampu berdiri, kalau nggak mampu ya tetap sholat gitu loh, semampunya gitu loh, semampunya, misalkan dengan duduk, kemudian dengan berbaring gitu. Puasa apabila mampu, betul juga kalau dikasih semua harus mampu, apabila mampu ya apabila mampu semua keterangannya, karena ada juga orang-orang yang sudah sepuh yang tidak mampu karena sakit, itu ibu-ibu menyusui itu akhirnya tidak menjalankan puasa, tapi dia melakukan pembayaran fidyah atau dalam bentuk yang lain ya, maksudnya puasa mengganti atau gimana. Puasa itu kan memang gitu juga, apabila mampu juga. Kalau mau dikasih keterangan apabila mampu, ya semuanya dikasih keterangan apabila mampu, karena memang agama Islam itu berdiri dengan aturan yang tegas dan dengan persyaratan-persyaratan kemampuan itu tadi gitu ya. Zakat itu, bayar zakat itu juga apabila mampu. Kalau nggak mampu dikasih zakat kan gitu. Misalkan dia nggak mampu bayar zakat fitrah, nggak mampu zakat mal ya, memang nggak ada ya, dia berhak menerima malahan gitu loh. Kasarnya kayak gitulah. Demikian juga dengan haji. Jadi yang dibilang tidak mampu itu kalau memang belum ada duitnya ya, tapi kan duit itu bisa ditabung loh, bertahun-tahun nabung, masa iya enggak? Kalau nggak ada alokasi sama sekali ya berarti memang udah nggak niat. Jadi kadang-kadang orang yang nggak niat naik haji itu menyembunyikan ketidakniatannya di balik kata-kata apabila mampu. Sama dengan sholat apabila mampu, sama dengan zakat apabila mampu, sama dengan puasa apabila mampu gitu loh. Jadi menurut saya kurang tepat lah kata-kata apabila mampu itu. Semua orang harus dimampukan sendiri. Perkara mampu nggak mampu nanti Allah yang menentukan gitu loh. Apakah tabungannya nyampe ketika harus haji, apakah nanti diberi kesehatan apabila mau puasa, apakah mampu berdiri tegak ketika kita mau menjalankan sholat. Itu udah urusan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita menetapkan takdir dan kita nggak mampu. Kenapa? Itu kan apabila mampu, keterangannya haji kan gitu. Nah, itu yang sebetulnya di kursus ini saya coba untuk challenging ya, saya coba untuk kritisi bahwa kata-kata apabila tidak mampu itu bukan sesuatu yang tepat ditetapkan di situ, karena jadi alasan nanti bagi orang-orang untuk tidak menjalankan rukun Islam yang kelima. Walaupun itu sebetulnya ada exception, itu pengecualian itu, tapi nggak cuma haji, yang lain juga ada exceptionnya, tapi nggak disebutin di situ apabila mampu gitu, nggak ada. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.